Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, ini kabar gembira buat kita semua ya. Walaupun ya masih di Cina. Nah, Bank of China mengumumkan uji coba CBDC melalui pembayaran kartu SIM NFC potensi terhubung dengan jaringan Pi. Kita kutip dari Hoka News ya, com. Bank of China salah satu bank terbesar di tanah air Cina ya kawan-kawan. Baru-baru ini mengumumkan kemitraannya dengan operator telekomunikasi terkemuka di Cina untuk melakukan uji coba CBDC (Central Bank Digital Currency) melalui pembayaran kartu SIM NFC ya, Near Field Communication ya. Langkah ini inovatif dan menandai perkembangan terbaru dalam teknologi pembayaran digital, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang potensi untuk terhubung dengan jaringan Pi, sebuah proyek mata uang kripto yang berkembang pesat. Pi Network, sebuah proyek cryptocurrency berdasarkan teknologi blockchain, telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan mata uang kripto yang dapat ditambang melalui perangkat seluler tanpa mengkonsumsi daya tinggi, memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna untuk terlibat dalam ekosistem kripto. Dengan komunitas anggota yang luas, termasuk di Malaysia, jaringan Pi menjadi sorotan dalam industri cryptocurrency. Uji coba CBDC yang dilakukan oleh Bank of China dan operator telekomunikasi China melalui pembayaran kartu SIM NFC merupakan terobosan yang menarik. Teknologi kartu SIM NFC yang biasa digunakan untuk keperluan telekomunikasi akan ditingkatkan untuk memungkinkan transaksi menggunakan mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Melalui teknologi NFC, pengguna akan dapat melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan perangkat mobil mereka yang telah terhubung dengan kartu SIM yang telah dimodifikasi. Keuntungan utama pembayaran kartu SIM NFC adalah kemudahan penggunaan. Pengguna hanya perlu menyambungkan perangkat seluler mereka ke terminal pembayaran yang kompatibel, menghilangkan kebutuhan untuk membawa kartu kredit fisik atau uang tunai. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi. Sejalan dengan tren pembayaran digital yang lebih mudah diakses, saat yang sama, teknologi NFC juga menjamin keamanan transaksi komunikasi antara perangkat seluler dan terminal pembayaran terjadi dalam jarak yang sangat dekat, sehingga mengurangi risiko pencurian atau penipuan data. Selain itu, transaksi menggunakan pembayaran kartu SIM NFC juga dapat dilindungi dengan lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi biometrik atau kode PIN. Koreksi antara uji coba CBDC melalui pembayaran kartu SIM NFC dan jaringan Pi menimbulkan pertanyaan menarik tentang kemungkinan kolaborasi di masa mendatang. Meskipun tidak ada informasi resmi yang mengonfirmasi keterlibatan langsung jaringan Pi dalam uji coba ini, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Jaringan Pi memiliki tujuan yang mirip dengan percontohan CBDC dalam hal memajukan teknologi pembayaran digital yang dapat diakses dan efisien. Dalam konteks ini, jaringan Pi dapat menjadi inspirasi untuk metode pembayaran yang inovatif dan ramah pengguna yang dapat terhubung dengan teknologi kartu SIM NFC. Dengan visi jaringan Pi untuk menciptakan jaringan yang inklusif dan ramah lingkungan, ada potensi untuk kolaborasi dengan proyek CBDC yang sedang berkembang. Kolaborasi dengan bank sentral atau lembaga keuangan terkait, CBDC dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekosistem jaringan Pi dan mempercepat adopsi cryptocurrency yang lebih luas. Uji coba CBDC melalui pembayaran kartu SIM NFC yang diumumkan oleh Bank of China menunjukkan perkembangan terbaru dalam teknologi pembayaran digital, sementara hubungan langsung dengan jaringan Pi belum dikonfirmasi. Potensi sinergi yang konektivitas di masa depan tetap menjadi topik yang menarik untuk dipantau. Sebagai salah satu proyek cryptocurrency yang sedang berkembang, Pi Network terus memainkan peran penting dalam memajukan teknologi pembayaran digital yang inklusif dan ramah pengguna. Dalam konteks ini, kemungkinan konektivitas jaringan Pi dan inovasi dalam uji coba CBDC dapat membuka jalan bagi perkembangan yang lebih luas di masa mendatang. Konektivitas potensial antara ekosistem jaringan Pi dan CBDC, mata uang digital bank sentral,
menciptakan peluang menarik dalam transformasi pembayaran digital dan pertumbuhan ekosistem mata uang kripto. Meski belum ada informasi resmi yang mengkonfirmasi keterlibatan langsung jaringan Pi dalam uji coba CBDC yang dilakukan oleh Bank of China, jaringan Pi dengan PC-nya untuk menciptakan mata uang kripto yang dapat ditambang melalui perangkat seluler dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk metode pembayaran inovatif dan ramah pengguna. Yang terkait dengan CBDC, jaringan Pi telah mendorong partisipasi dan adopsi cryptocurrency dengan pendekatan yang dapat diakses oleh pengguna. Keberhasilan pendekatan ini dapat memberikan panduan untuk pengembangan dan implementasi mode pembayaran yang efisien dan mudah digunakan dalam implementasi CBDC. Keberhasilan CBDC dalam memperkuat kepercayaan dan adopsi cryptocurrency di masyarakat dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan cryptocurrency secara keseluruhan. Termasuk jaringan Pi, jika CBDC diterima dengan baik oleh pengguna, ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan cryptocurrency secara umum. Termasuk dalam konteks jaringan Pi, pengguna yang lebih akrab dengan CBDC mungkin lebih terbuka untuk penggunaan dan adopsi mata uang kripto lainnya, termasuk jaringan Pi. Jaringan Pi berpotensi terhubung ke solusi pembayaran yang dikembangkan dalam uji coba CBDC. Jika jaringan Pi dapat berintegrasi dengan infrastruktur dan solusi terkait CBDC, hal ini dapat membawa manfaat bagi pengguna dan ekosistem jaringan Pi. Integrasi ini memungkinkan pengguna jaringan Pi untuk mengakses dan menggunakan CBDC sebagai opsi pembayaran dalam konteks dalam ekosistem jaringan Pi, memperluas fungsionalitas dan manfaat bagi pengguna. Adopsi komunitas dan penerima CBDC dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang manfaat dan potensi cryptocurrency. Jika CBDC berhasil diterima oleh pengguna, hal itu dapat mengurangi hambatan psikologis ya terhadap cryptocurrency secara umum dan membangun kepercayaan yang lebih besar dalam penggunaan aset digital. Hal ini dapat membantu mempercepat adopsi mata uang kripto termasuk jaringan Pi dengan memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengguna untuk mengadopsi dan menggunakan mata uang kripto dalam kehidupan sehari-hari. Uji coba CBDC bisa menjadi momen yang menentukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang cryptocurrency. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap CBDC, pengguna mungkin menjadi lebih tertarik dan ingin tahu tentang konsep cryptocurrency secara umum. Ini dapat mendorong orang untuk mempelajari lebih lanjut tentang cryptocurrency dan meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi blockchain dan potensi manfaatnya. Adopsi CBDC yang sukses dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih besar pada aset digital secara keseluruhan. Bank sentral yang menerbitkan CBDC adalah lembaga pemerintah yang dapat diandalkan sehingga adopsi CBDC dapat memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa aset digital aman dan andal. Ini dapat membuka jalan bagi adopsi cryptocurrency lain, termasuk proyek seperti jaringan Pi yang meningkatkan kepercayaan yang meningkat ini untuk menarik pengguna baru. Uji coba CBDC akan melibatkan penggunaan teknologi blockchain untuk mendukung transaksi dan keamanan. Dalam proses ini orang bisa menjadi lebih akrab dengan konsep dan manfaat teknologi blockchain. Meningkatkan pemahaman tentang teknologi blockchain dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk adopsi cryptocurrency, termasuk jaringan Pi, yang juga didasarkan pada teknologi blockchain. Pengguna yang lebih akrab dengan teknologi ini mungkin lebih terbuka untuk mengadopsi cryptocurrency dan memanfaatkan potensi inovatif yang ditawarkannya. Adopsi CBDC dapat mempercepat peralihan dan transaksi tunai ke pembayaran digital di masyarakat. Jika pengguna mulai menggunakan CBDC sebagai bentuk pembayaran digital, maka dapat menciptakan kebiasaan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi pembayaran digital secara luas. Ini dapat membuka pintu untuk adopsi cryptocurrency termasuk jaringan Pi yang juga bertujuan untuk menjadi platform pembayaran digital yang efisien dan mudah digunakan. Keberhasilan dan adopsi CBDC dapat mendorong inovasi lebih lanjut dalam ekosistem jaringan cryptocurrency. Bank sentral dan lembaga keuangan terkait dapat menginspirasi untuk mengembangkan solusi dan layanan yang lebih baik dalam konteks aset digital. Ini dapat menciptakan lingkungan kondusif untuk pengembangan jaringan Pi dan proyek cryptocurrency lainnya.
karena adopsi CBDC mendorong pertumbuhan dan penerimaan inovasi di ruang kripto. Ya. Nah, ini dia tweetan dari Twitter, kawan-kawan. Bank of China telah bermitra dengan operator telekomunikasi Cina untuk menguji coba CBDC menggunakan pembayaran kartu SIM NFC. Uji coba CBDC yang melibatkan pembayaran kartu SIM NFC akan mendorong peningkatan jaringan telekomunikasi. Nah, teknologi NFC adalah komponen kunci dalam pembayaran kartu SIM NFC untuk menjaga keamanan transaksi. Pengembang infrastruktur teknologi juga akan melibatkan integrasi sistem pembayaran yang ada dengan solusi pembayaran kartu SIM NFC. Uji coba CBDC melalui pembayaran kartu SIM NFC juga akan mendorong perkembangan teknologi yang sesuai dengan standar internasional. Perkembangan infrastruktur teknologi akan mendorong pertumbuhan aplikasi dan layanan terkait yang mendukung pembayaran kartu SIM NFC. Nah, begitulah kawan-kawan ya uraian. Nah, ini sebagai pencerahan buat kita semua dan kabar gembira buat kita semua. Semoga saja berita ini akan membawa perubahan ya kawan-kawan untuk kita sebagai pioner, dan ya CBDC dan koin Pi bisa diperdayakan ya di bank sentral tentunya. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya, tetap ya ikutin terus perkembangan Pi Network tentunya di channel ini. Oke, salam kaya rame-rame. Percayalah ya, masa depan jaringan Pi sangat cerah. Kesuksesan tidak akan dibangun dalam satu malam. Oke, sama-sama berjuang. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.